Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A sampai 7F. Kita memasuki video pembelajarannya ketiga pada modul ke-8 ini. Masih berkaitan dengan suhu dan perubahannya. Untuk video yang ketiga ini kita mempelajari tentang kalor sebagai bentuk energi. Anak-anakku sekalian, materi ini tidak ada di modul. Ini Bu Guru tambahkan untuk menambah wawasan kita. Silakan disimak baik-baik ya. Kalor merupakan banyaknya panas yang diterima atau dilepas oleh suatu zat. Satuan Sistem Internasional atau SI dinyatakan dalam satuan Joule. Jadi kalor itu satuannya adalah Joule. Notasinya huruf J besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalor sering disebut sebagai panas. Oleh karena itu, energi kalor disebut juga sebagai energi panas. Kalor tidak dapat diindra secara langsung, tetapi kalor dapat diketahui dengan melihat akibat yang ditimbulkan pada suatu benda. Misalnya suhunya naik, wujudnya berubah, dan volumenya bertambah. Kalor dapat mengubah suhu atau zat, ya, suhu zat atau suatu benda. Jika kita memperhatikan air yang akan dimasak, mula-mula air itu dingin, ya, suhunya rendah. Setelah diberi energi kalor yang berasal dari api kompor, suhu air akan meningkat sehingga air menjadi panas. Dalam peristiwa tersebut, dapat dikatakan bahwa air menerima kalor sehingga suhunya naik. Sebaliknya, apabila suatu zat melepas kalor, suhu akan turun. Jumlah kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat, dan kenaikan atau penurunan suhu zat tersebut. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat kita tuliskan dalam persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, M adalah massa zat dalam kilogram, C adalah kalor jenis zat dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu diperoleh dari T akhir ya dikurangi T awal ya, kenaikan atau penurunan suhu zat. Jadi kalau air mendidih atau dipanaskan dari suhu awal berapa, suhu akhir berapa, maka yang suhu akhir dikurang suhu yang awal itu adalah delta T atau perubahan suhunya. T0 adalah suhu mula-mula zat dalam derajat Celcius dan T adalah suhu akhir zat dalam derajat Celcius. Konstanta C pada rumus di atas merupakan kalor jenis zat. Kalor jenis zat yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Nilai C ini bergantung pada jenis zat. Kita mempelajari tentang asas Black. Pernahkah kalian mencampurkan air panas dengan air dingin? Apa yang terjadi dengan air campuran tersebut? Tentu air itu akan hangat jika disentuh. Hal ini karena air panas melepas kalor dan kalor tersebut akan diterima oleh air dingin. Dengan kata lain, pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Setelah keadaan seimbang, air tidak panas dan tidak dingin, tetapi menjadi hangat. Artinya, kalor yang dilepas air panas sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin. Nah, inilah yang dikenal dengan prinsip asas Black. Ya, rumusnya adalah banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Ya, jadi Q lepas sama dengan Q terima. Yang keempat, kalor dapat mengubah wujud zat. Es yang semula utuh lama-kelamaan mencair dan akhirnya semua es berubah menjadi air. Hal ini karena es menerima kalor yang menyebabkan suhu es naik, sehingga es akan mencair. Nah, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud
benda, waktu di SD kalian sudah mempelajari bagan seperti ini ya. Di sini ada tanda yang garis putus-putus dan ada tanda garis yang lurus ya. Di sini ada 3 macam wujud zat ya, ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Nah, di sini akan terjadi peristiwa-peristiwa ya, misalnya dari zat padat menjadi gas, itu kita namakan dengan menyublim. Kebalikannya, kalau dari zat gas menjadi padat, artinya apa? Mengkristal. Kemudian zat padat berubah menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, kalau cair berubah menjadi padat, maka di sini disebut membeku. Ya, air yang dimasukkan di dalam freezer akan membeku contohnya. Kemudian dari zat cair menuju zat gas ya, berubah menjadi zat gas disebut sebagai menguap. Sebaliknya dari gas menuju cair disebut mengembun. Di sini kita mempelajari tentang mencair atau melebur dan membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ketika mencair terjadi penyerapan kalor, sedangkan ketika membeku terjadi pelepasan kalor. Suatu zat yang berwujud padat dapat diubah menjadi cair dengan cara memanaskan zat tersebut sampai titik leburnya. Titik lebur adalah suhu minimum yang diperlukan zat berwujud padat untuk berubah wujud menjadi cair. Pemberian kalor pada titik leburnya juga berarti bahwa untuk dapat melebur diperlukan kalor. Banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud dari padat menjadi cair pada titik leburnya disebut sebagai kalor lebur. Sementara itu, banyak kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk berubah dari cair menjadi padat pada titik bekunya disebut sebagai kalor beku. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Ada kalor lebur, ada kalor beku. Pada saat yang sama, titik lebur sama dengan titik beku dan kalor lebur sama dengan kalor beku. Ya. Dalam kurung L lebur sama dengan L beku sama dengan L. Banyaknya kalor lebur maupun banyaknya kalor yang beku, suatu zat dapat dituliskan sebagai persamaan Q sama dengan M kali L. Q adalah banyaknya kalor lebur atau kalor beku dalam satuan Joule. M adalah massa zat yang melebur atau membeku, sedangkan L adalah kalor lebur atau kalor beku. Nah, di sini ada bagan ya, menguap dan mengembun. Jadi di sini ada bagan suhu ya, sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini ada nilai terendah itu adalah 0 derajat. Kemudian ada angka 100 derajat. Ini artinya adalah air mendidih ya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan di bawah 0, maka air itu berwujud menjadi es. Nah, di sini perubahan dari es menuju air, es mencair. Maka di sini rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, pada suhu 0 ini posisi adalah air. Kemudian dari air menuju ke naikkan ke titik didih ke 100 derajat Celcius, maka di sini rumusnya I sama dengan M kali C kali delta T, masih sama. Sedangkan pada titik uap, di sini ada uap. Jadi kalau sudah air mendidih di atas 100 itu dia mengeluarkan uap. Jadi Q sama dengan M kali U ya. U di sini adalah uap.
Banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat cair agar berubah menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya disebut sebagai kalor uap. Ya, jadi di sini ada rumus U uap sama dengan U embun sama dengan U. Ya. Sebaliknya jika zat ketika mengembun hingga mengembun seluruhnya maka disebut titik embun zat itu. Sementara itu banyak kalor yang dilepas oleh 1 kg zat untuk berubah dari uap menjadi cair pada titik embunnya disebut sebagai kalor embun. Ya. Jadi di sini Q sama dengan M kali U. Q adalah banyaknya kalor uap atau kalor embun, M adalah massa zat, sedangkan U adalah kalor uap embun. Selanjutnya kita lihat contoh soal ya. Ini masih sama seperti contoh soal pada pemulihan kemarin ya. Di sini agak memerlukan perhatian yang serius untuk anak-anak semuanya ya. Contoh soal misalnya sebanyak zat cair bermassa 1 kg membutuhkan kalor sebanyak 170 kJ untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Berapa besar kalor zat tersebut? Ya, formulasinya apa? Rumusnya apa yang kita pakai? Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, diketahui apa? Diketahui apa? Ya, massa 1 kg. Kemudian kalornya sebanyak 170 kJ. Ya, ini dijadikan joule, maka di sini dikali berapa? Dikali 1000 ya. Dikali 1000 jadi 170.000. Sedangkan delta T sama dengan 40 derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhunya ya, pada soal adalah 40 derajat Celcius. Ditanyakan berapa kalor zat jenis tersebut. Kalor jenis itu apa? Lambangnya C ya. Jadi rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T, maka C ya. Jadi Q-nya kan ada angkanya, M-nya ada. Yang belum ada angkanya adalah C-nya ini ya. Maka C-nya rumus tersebut kita ubah menjadi C sama dengan Q dibagi massa kali delta T. Ya, massanya berapa? 170.000 joule dibagi 1 kali 40. Ya, berarti 170.000 dibagi 40 sama dengan 4.250 joule per kilogram derajat Celcius. Ya, jadi kalor jenis zat tersebut adalah 4.250 joule per kilogram derajat Celcius. Ya, kalian perhatikan baik-baik, kalian cermati angka-angka tersebut sampai dengan hasil akhirnya. Contoh yang kedua, diperlukan 18 kJ energi kalor untuk meningkatkan suhu sepotong timba. Kalor jenis 120 Joule per kilogram derajat Celcius sebesar 50 derajat Celcius. Berapakah massa sepotong timbal tersebut? Massa, ya, massa di sini lambangnya adalah M. Maka yang ditanyakan adalah M-nya. Yang diketahui Q sama dengan 18 kJ, kita jadikan joule ya, dikali 1000. Jadi 18 dikali 1000, 18.000. Sedangkan C ya, kalor jenis zat adalah 120 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanyakan M. Nah, rumus umumnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga M-nya kita rubah menjadi rumusnya M sama dengan Q per C kali delta T. Q-nya berapa? 18.000 Joule ya, dibagi
dengan 120 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Di sini diperoleh hasil akhir sama dengan 3 kilogram. Jadi sepotong timbal tersebut memiliki massa 3 kilogram. Contoh soal yang ketiga, kuningan memiliki kalor jenis 370 Joule per kilogram derajat Celcius. Kuningan bermassa 2 kg diberi kalor 2220 Joule. Berapa kenaikan suhu kuningan tersebut? Ya, diketahui massa 2 kg, kemudian kalor jenisnya diberi kalor 2220 Joule, kemudian kalor jenisnya 370 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu delta T-nya? Nah, di sini ditanyakan delta T. Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi delta T sama dengan Q per M kali C. Ya, Q-nya 2220 dibagi dengan 2 kali 370 sama dengan 2220 dibagi 740. Maka kenaikan suhu kuningan tersebut adalah 3 derajat Celcius. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 macam ya. Waktu di SD kalian sudah dikenalkan ya. Secara alamiah kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor antara lain konduksi, dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau hantaran. Ya, di sini kita lihat ada gambar jika ujung sebatang logam dipanaskan di atas nyala api, ujung logam tersebut juga akan ikut memanas. Hal ini menunjukkan bahwa logam tersebut terjadi perpindahan kalor dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Namun partikel-partikel dari logam tersebut tidak ikut berpindah karena sifat molekul zat padat yang tidak berpindah-pindah. Nah, perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel inilah yang disebut dengan konduksi. Dalam konduksi, kalor hanya merambat saja, sedangkan zat padat sebagai perantaranya. Ya. Nah, berdasarkan daya tahan hantar kalor, ada 3 macam zat ya. Ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Kalau konduktor apa itu artinya? Ya. Konduktor adalah zat penghantar kalor yang baik. Jadi semua jenis logam itu termasuk konduktor. Sedangkan isolator yaitu zat penghantar kalor yang buruk. Isolator merupakan zat yang dapat menyekat kalor. Contohnya apa? Plastik, karet, kayu, gabus, air, dan udara. Sedangkan semikonduktor yaitu zat yang bersifat setengah konduktor dan setengah isolator. Contohnya di sini adalah gelas dan ebonit ya. Ebonit adalah jenis karet sintetis yang sangat keras. Ini termasuk semikonduktor. Yang kedua kita lihat konveksi ya. Konveksi adalah aliran atau perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Ya, konveksi pada zat cair terjadi. Konveksi pada zat cair dapat dilihat ya saat kita memasak air ya. Telah diketahui bahwa air yang dipanaskan akan memuai. Pemuaian ini dimulai dari air yang berada di bagian bawah yang dekat dengan nyala api. Kemudian dia naik ke atas sehingga seluruh air dia
mengalami panas atau mendidih. Nah, ini adalah contoh pergerakan air ketika dipanasi dari bawah. Ya, kalian lihat pergerakan tanda panah di dalam panci yang berisi air itu ya. Apabila lentera diletakkan di ujung sebelah kiri pada panci, di bawah panci sebelah kiri ya, maka pergerakan air dia akan berputar seperti itu, berputar ke arah melingkar ke kanan. Sedangkan apabila lentera atau lampu Bunsen ya, ini tepatnya adalah lampu Bunsen dalam praktikum IPA, lampu Bunsen ini adalah bahan bakarnya spiritus ya. Apabila diletakkan di tengah, maka pergerakan molekul air akan mengarah ke kiri dan ke kanan, membentuk lingkaran. Lingkaran yang berbeda arah. Nah, yang berikut konveksi pada zat gas. Ya. Konveksi gas, misalnya udara, terjadi ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin itu turun. Ini peristiwa konveksi ya. Di sini ada tabung ya, 2 tabung. Kemudian ada obat nyamuk yang dinyalakan, kemudian asapnya dia masuk ke dalam kotak, kemudian dia naik. Ya, itu adalah konveksi ya. Jadi konveksi pada gas ini salah satu contohnya seperti ini. Yang berikut radiasi ya. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Ya, misalnya kita menyalakan api unggun ya, kita mendekati dengan menghangatkan tangan ya. Ini tangan kita langsung kena hangatnya dari api ya. Jadi di sini tanpa perantara ya. Tanpa perantara langsung kita dekatkan. Tidak seperti pada konveksi sebelumnya. Baik, demikian yang bisa Ibu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari video yang ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.